justru kita lebih enak dengan konsep agama. Di dalam politik itu sebenarnya itu yang kita pegang. Bagaimana sih cara kita misalnya bersikap kritis, saya kan dianjurkan dalam agama. Nahi mungkar. Kalau hal-hal yang kira-kira tidak sepaham, kira-kira tidak ini sebuah konsep yang kira-kira merugikan, kita kan wajib mengingatkan pemerintah. Dan saya juga menyadari ketika ada usulan-usulan permohonan-permohonan berkaitan dengan pendidikan keagamaan, ya kan harus terbentur dengan undang-undang. Padahal dalam teorinya ya justru pendidikan agama juga salah satu basis bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah itu harusnya menciptakan bagaimana untuk melatih kemampuan diri untuk berkembang. Karena kalau sudah bicara itu, apalagi sekarang kan ada digital. Itu ya, kemampuan-kemampuan itu tuh supaya dibangun gitu pemerintah itu. Saya kira lulusan madrasah aliyah juga udah pinter-pinter lah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos ketemu lagi dengan saya di Banpos Podcast. Kali ini saya berada di ruangan yang berbeda dengan studio Banpos biasanya, karena saya ini ada di kursi yang empuk nih, enak nih Pak Haji. Ini ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Hasbi Sidik, ST MSI. Wih, luar biasa ini. Saya bisa punya kesempatan untuk berada di ruangan ini berbincang sama Pak Hasbi ini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tapi kayaknya lagi kurang sehat Bapak ini. Ya rada ini apa kena asin ya? Oh iya. Pak Hasbi ini banyak, kalau saya lihat ya berita di teman-teman yang masuk ke Banten Pos atau saya baca di berita media lain itu banyak menyoroti soal pendidikan ini ya. Pak Haji ini lahir di Ciwandan Pak ya? Kalau dulu Pulau Merak namanya. Oh Pulau Merak dulu Pak ya? Tinggal sekarang Kecamatan Ciwandan ya. Oh Kecamatan Ciwandan. Dan Pak Haji ini adalah anak kiai gede ini Pak Haji ini ya? Oh, Pak Kiai Haji Sidik Amin. Amin. Ya. Gimana rasanya ini Pak menjadi anak tokoh agama tapi sekarang dibebani amanat sama masyarakat jadi anggota DPRD bahkan jadi wakil ketua, gimana rasanya Pak? Ya nggak biasa-biasa aja sih. Kan kalau yang Ustadz itu bapak saya itu ya. Kalau saya mah anaknya. Jadi ya kalau anaknya kan tidak seperti orang tuanya, tapi insya Allah ya amanat orang tua kita jalankan. Wih, Pak Haji ini merendah orangnya ya? Memang ya begitu, saya tidak. Karena prestasinya mah kori tingkat nasional Pak Haji ini? Enggak, saya kurang tingkat RT. Wih, ya, tingkat RT. Kayak lagi ya, saya memang berada di sini ya berkat dua orang tua, termasuk almarhum bapak saya dan ibu saya dan juga masyarakat lah. Sehingga saya memang duduk di sini ya, sudah menjadi konsekuensi kan bedanya, jadi menjadi wakil daripada masyarakat Ciwandan Citangkil. Justru ya, alhamdulillah kita bisa menolong yang lebih banyak, ya walaupun menolongkan tidak ansih murni soal finansial saja, betul. Tapi konsep gagasan dan mungkin hal-hal yang bisa disenegahkan ya, alhamdulillah setelah kita berada di sini ini kan bisa diperjuangkan lebih baik ya. Banyak membantu aspirasi masyarakat. Itu aja sih, mestinya nggak ada yang terlalu istimewa begitu ya. Tapi kan kalau ngelihat latar belakang Pak Haji, pendidikan orang tua itu berpengaruh besar Pak ya kayaknya ke. Mungkin Pak Haji mah zaman kecilnya kalau nggak ngaji disabet sama bapaknya ya. Ya persis begitu. Karena ya memang saya anak guru ngaji, anak ustadz. Ya memang latar belakang pendidikan agama itu mempengaruhi kehidupan saya. Termasuk bagaimana cara berpolitik lah gitu. Karena itu kan sendi-sendi dasar daripada kehidupan. Ya betul, kalau nggak ngaji cepret dulu supaya maksudnya mengingatkan bahwa itu tuh penting bagi kita yang beragama Islam itu. Sholat, mengaji itu kan bagian yang ya harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Jadi memang betul keras, tapi ya alhamdulillah kerasnya itu adalah doa. Sehingga saya sudah besar, sudah punya anak,
Ya merasakan kalau seandainya dulu tidak dididik secara keras, ya saya tidak bisa ngaji mungkin. Iya. Bahkan ya tidak bisa ngelagu begitu ya. Alhamdulillah ya itu. Ya senangnya ya begitu. Kalau saya misalnya mentang-mentang anak enggak. Ya saja saya sebagai warga masyarakat biasa yang ya sama dengan teman-teman yang lain. Tapi artinya kan pendidikan itu mempengaruhi karakter kita. Ya jelas, jadi pendidikan kesini, itu sangat mempengaruhi. Saya katakan pendidikan orang tua dalam beragama ini mempengaruhi sekarang pada cara berpolitik, cara berinteraksi, cara juga bermuamalah dengan yang lain. Saya kira ya konsepnya bagaimana akhlakul karimah yang dibangun, dan akhlakul karimah itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Orang tua saya itu ya sehari-harinya mengajar kepada masyarakat, mengajar ngaji, pengajian, di madrasah, ya sambil menyekolahkan anaknya. Iya. Kan begitu, Reng. Iya. Alhamdulillah seperti ini. Iya. Tapi beda ya Pak Haji ya, zaman kita atau mungkin zaman Pak Haji ketika tidak mengikuti aturan agama itu kan orang tua keras ya. Kalau zaman sekarang kayaknya Pak Haji enggak ke anak gitu. Karena saya dulu disabet juga Pak Haji kalau nggak ngaji, tapi Ya, kalau ke anak kayaknya nggak tega saya nih. mungkin zamannya berbeda. Iya. Walaupun itu ada ketentuan Rasulullah bahwa kalau sudah 10 tahun dicepret. Iya. Mungkin nyepretnya itu tidak seperti orang tua dulu kepada yang saya rasakan. Karena saya rasakan disabet oleh orang tua itu saya berdoa, sehingga saya melek. Baik secara pemikiran, saya itu hati melek. Kalau anak sekarang kan ya kadang-kadang diingatkan saja dilaporkan. Ya kan. Terhadap anak saya pun sendiri saya ya mungkin cara mendidiknya berbeda. Berbeda ya. Karena sekarang zamannya seperti ini ya cara mengingatnya ya paling kalau belum sholat dibangunkan ya kakinya diingetin. Kalau saya cepretin air supaya bangun. Kan kalau cepretin air tidak menyakiti. Iya. Cuma mengingatkan. Ya kalau ditegur sekali orang nggak bangun, kasih aja air matanya itu bangun sholat. Habis sholat ya supaya ngaji. Karena ya harus ada korelasi kehidupan itu. Nggak mungkin kita urusan ansih soal dunia dan yang lain-lain. Tapi pada akhirnya kita akan kembali kepada yang kuasa. Dan itulah yang kita tekuni kepada putra-putri untuk bagaimana agama itu menjadi penting. Iya. Tapi dengan latar belakang agama yang kuat di keluarga, tapi justru Pak Haji ketika menempuh jalur pendidikan itu lebih ke yang sifatnya eksak gitu ya. Iya. Sarjana teknik. Iya begitu Di Mas Unmim Daeng. dulu Pak Haji ya? Iya. Saya di Unmim dulu selama 3-nya. Terus lanjutkan ya sambil kerja di Untirta sini dekat. Begitu terjun ya ke politik. Iya. Saya memperdalam ilmu S2-nya di pemerintahan sebagai daya yang mendukung bagaimana peningkatan kemampuan saya dalam berinteraksi dengan eksekutif. Kan perlu bagi saya karena kalau kita tidak juga menambah kapasitas ya nanti tertinggal. Iya. Gitu. Ya memang kita, bapak saya guru ngaji, guru madrasah di mana-mana, sering dipanggil kemana-mana bapak saya itu dulu sebelum berpisahnya Serang dengan Cilegon. Ya, bapak saya biasalah karena bapak saya juga di Al-Khairiyah ya sebagai orang yang dituakan ya berhubungan dengan banyak orang. Ya saya memang tidak dididik, tidak dibuatkan saya pesantren karena bapak saya tidak punya pesantren, tetapi saya punya sekolah yayasan Al-Khairiyah dari sanawiyah, dari madrasah diniyah, sanawiyah sampai Al-Khairiyah. Itulah bekalnya. Sampai sekarang pun saya menjadi ketua yayasan. Ya, saya anggap saya tidak mungkin seperti almarhum orang tua saya. Saya tidak masalah. Yang penting saya bisa bermanfaat juga kepada orang lain. Dengan misalnya saya terpilih jadi anggota DPRD ini, ya salah satu saya bakti saya kepada orang tua melalui doanya guru-guru saya dan juga masyarakat saya yang mewakili. Itulah menjadi konsepnya. Memang saya nggak dididik, nggak punya pesantren kita. Iya. Lebih di rumah ya, dididik keagamanya ya. Saya di rumah, ya karena saya dari kecil, bapak saya kan ngajar ngaji. Saya sudah mendengarkan, walaupun masih kecil karena yang diajar ngaji itu banyak. Saya yang mendengarkan saja. Sekali-kali jadi asisten. Ada yang salah, dibetulin. Salah saya bilang itu bahasanya. Enggak disabet tuh Pak Haji ya? Ya enggak, kalau ya harus dibetulkan dulu.
apakah itu salah, bahasanya kurang panjang, ini harusnya ikhfa, harusnya idgham, harusnya ini idhar. Itu saya udah melekat itu. Dari kecil saya udah dibiasakan untuk bagaimana berinteraksi dengan masyarakat gitu. Nah, yang mungkin saya pengen tahu dan CS Banpos juga pengen tahu mungkin soal transformasinya Pak, dari awalnya latar belakang keluarga yang dengan agama yang kuat, terus Pak Haji menekuni bidang eksak sampai sempat bekerja di beberapa perusahaan besar di Cilegon sampai akhirnya jadi politisi. Itu transformasi prosesnya kayak gimana itu Pak? Iya Mas Daeng, kalau agama itu dasar bagi saya, konsep pendidikan dasar. Ya, karena agama itu bagi saya sesuatu yang penting. Memang saya tidak mondok doang gitu. Tapi pelajaran-pelajaran mondok itu kan saya sering dengar dari orang tua saya. Saya memang di sekolah di umum, saya mengambil jurusan teknik ya sebagai sebuah penambahan saja ilmunya, begitu ya. Terus ya sampai anggota DPRD ini kan memang konsep dasar kita ya, kenapa saya terjun ke dunia politik dan ini kan memang sebelumnya kan saya sering berinteraksi dengan masyarakat, menolong masyarakat, ya kemampuan tentunya, baik tenaga pikiran, ya kalau ada sesuatu ya kita berikan, walaupun tidak banyak, tapi dalam konsep-konsep hidup masyarakat saya sering berinteraksi itu, sehingga pada akhirnya saya dulu bekerja memang, membuat perusahaan bekerja, tapi tidak banyak membantu orang, hanya dibantunya dikit lah gitu ya. Tapi dengan misalnya saya bergabung sebagai anggota DPRD, ya tentu aspirasi-aspirasi walaupun nggak banyak begitu, ya kita coba lakukan itu dalam rangka misalnya bagaimana sebuah konsep pendidikan agama ke politik. Kan jalur Mas dan tetap akhlakul karimah, ya kan? Ya kita nolong ya kita tolong, kita minta pertolongan, kita minta bantuan, kita sampaikan. Jadi itulah sebenarnya saya demen saja berinteraksi itu, gitu ya, karena biasa dengan masyarakat, sehingga perlu saya formalkan, legal formalkan lah dalam bentuk suatu wadah. Memang sebelum saya adalah kakak saya almarhum ya, saya juga banyak belajar dengan beliau bagaimana cara berpolitik, karena politik itu kan sebuah cara untuk bisa, kalau bicara kekuasaan ya kekuasaan, tapi ya konstitusional melalui pemilihan, begitu kan, melalui kontestasi. Saya banyak belajar. Intinya saya memang senang berorganisasi dengan membantu masyarakat, sehingga saya formalkan untuk seperti ini. Begitu Mas Deng. Itu mulai kapan itu Bapak mulai tertarik sama dunia politik gitu? Saya tuh sebenarnya bekerja dulu di sebuah perusahaannya yang nggak besar-besar lah. Setelah sekolah kuliah diploma 3, saya mencari nafkah supaya tidak membebani orang tua. Alhamdulillah walaupun nggak besar-besar gajinya, saya pernah di beberapa perusahaan, saya belajar lagi, masuk S1-nya ya kuliah sore ya dulu ya. Sampai akhirnya ya itu ilmu pemerintahan loh ya. Ya, itu teknik dulu saya selesaikan, teknik industri saya. Saya bicara tentang perencanaan itu kan udah biasa ya kan, memang belajarnya begitu. Sampai pada akhirnya ya saya tertarik di politik ya sebenarnya tahun 99 itu kan berawal dari kakak saya. Almarhum Haji Syabuddin Siddiq, kakak saya. Dari dulu, dari pertama Masumi, PKB, PKNU, ke Gerindra, ya akhirnya dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa itu ya. Karena itu saya punya keyakinan politik tuh kalau misalnya membawanya benar begitu ya, justru dapat banyak membantu masyarakat. Itulah yang memang saya lakukan. Tertarik saya karena dulu saya jadi asisten SDM itu. Ya bagaimana nerima tamu begitu ya, ngadepin orang. Kan kalau orang politik itu kan macam-macam orang. Ya saya udah belajar itu. Oh, kalau ngadepin orang begini ya begini. Orang begini seperti ini. Sampai pada akhirnya saya pada tahun 2014 setelah almarhum kakak saya 3 periode, ya saya diberi kesempatan untuk masuk di Partai Gerindra, memimpin Partai Gerindra, dan alhamdulillah saya terpilih yang pertama di tahun 2014-2019. Itu awal tertariknya gitu. Dan ketika terjun di politik juga yang saya tahu nih Pak Haji ini sangat mengidolakan
Pak Prabowo Subianto? Ya tentu pertama itu adalah pimpinan kami atau pimpinan saya di Partai Gerindra. Ya tentu siapa yang tidak diolahkan kalau bukan pimpinannya. Ya termasuk juga yang masih saya simpan adalah almarhum Pak Haji Desmond Junai Mesa yang mentor langsung, karena beliau sebagai ketua DPD yang banyak memberikan pelajaran tentang berpolitik, tentang bagaimana kamu bisa menang Hasbi, caranya seperti apa, itu saya banyak dipelajari almarhum. Allahumma ighfir lahu, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Jadi konsep-konsep beliau, bagaimana Pak Prabowo kan orangnya konsisten gitu ya, tegas, dan saya kira karena ini pimpinan militer yang merakyat gitu ya, artinya orang yang memang negarawan yang luar biasa, tidak pernah dendam ke orang. Nah itulah kita, itu kan ajaran agama kita. Sejelek-jelek apapun misalnya kita dihina orang, ya kita kan bukan mereka yang buat kita ini, Allah yang membuat. Nah, itulah panutan kita dalam konteks berpartai ini, bahwa beliau adalah orang yang saya tahu, orang negarawan, orang yang sering difitnah dan sebagainya, tapi tetap beliau adalah orang yang cinta negara Indonesia, orang yang cinta persatuan, orang yang selama ini adalah bagaimana negara ini, Indonesia ini bisa maju, selalu difikirkan. Gitu. Tapi Pak Haji nih, kalau saya banyak, bukan saya, maksudnya banyak orang ya punya pandangan gitu kan, ada yang bertolak belakang antara agama dan politik, walaupun sebenarnya kan agama juga tidak bisa lepas dari politik dan politik tidak bisa lepas dari agama, tapi banyak yang beranggapan antara bertolak belakang antara agama yang suci dengan politik yang kotor gitu. Nah kalau menurut anggapan Pak Haji ini gimana? Ya saya kira kalau menurut saya politik dan agama itu nggak bisa dipisahkan. Saya patokannya dari Rasulullah SAW. Beliau adalah ya suri teladan kita. Bagaimana memimpin negara, bagaimana memimpin masyarakatnya, bagaimana sebuah konsep-konsepnya. Ya tentu kalau ya yang sering kita baca ada agama adalah candu, ya mungkin bagi orang yang tidak mau tanda petik ya, orang yang tidak memahami agama itu seperti apa. Bagi kita yang memang didasari dari kecil ini, ya saya kira justru kita lebih enak dengan konsep agama. Di dalam politik itu sebenarnya itu yang kita pegang. Bagaimana sih cara kita misalnya bersikap kritis, saya kan dianjurkan dalam agama. Nahi mungkar. Kalau hal-hal yang kira-kira tidak sepaham, kira-kira tidak ini, sebuah konsep yang kira-kira merugikan, kita kan wajib mengingatkan pemerintah. Dan juga sebaliknya gitu ya. Ya kalau yang baik ya kita dukung. Misalnya kita konsep agama tentang akhlakul karimah. Walaupun saya kira begini Mas Daeng, dalam politik itu perlu intik, yaitu kan saya bilang bagian. Tetapi kadang-kadang intik itu diperlukan. Asiasakan begitu ya. Cara-cara bagaimana mendapatkan sebuah ini. Jadi bagi saya ya konsep misalnya orang yang ya saya sih nggak pendapat ya. Karena bagi saya justru dari agama itu ya kita bisanya, kalau diri saya mengkonsepkan bagaimana berpolitik yang baik. Ada yang beranggapan misalnya identitas, siapa yang tidak beridentitas sekarang tuh? Kan identitas tuh, identitas tuh nggak salah sebenarnya. Itu sebuah penekanan, hanya kalau konsepsi miring-miring ya mungkin. Kan tidak semua politik identitas itu miring. Nah kita perlu identitas kok. Misalnya saya identitas ya politikus daerah gitu, tapi katanya orang menurut Kori, iya memang iya, kan memang saya itu. Begitu juga misalnya dengan yang lain. Saya kira begitu Mas Daeng, konsep agama ya menurut saya adalah suci betul, tapi politik juga harus didasarkan dalam hal-hal bagaimana kita bermusyawarah, gitu ya. Sebaliknya bagaimana kita berserikat, sebaliknya juga kita bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, termasuk juga merebut kekuasaan, kan begitu. Gitu. Artinya politik pun ketika dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama yang baik, tentu bisa menjadi sarana memperbaiki umat yang saya kira kan gitu ya. Kita kan begitu. Jangan misalnya disamaratakan, misalnya kita menjual-jual, ya enggak begitu kan kita. Justru kita memahami, kalau bagi saya konsep agama yang selama ini diajarkan oleh orang tua itu tuh membentuk pribadi saya bagaimana berpolitik lokal nih. Ya gitu ya. Misalnya kalaupun kita ini sebagai DPD punya kewenangan mengkontrol, kan juga tidak misalnya kita diajarkan untuk ya asalin saja.
kita boleh menyampaikan pendapat, dan saya sering keras berpendapat, tapi kan juga ada sebuah hal-hal yang mendasari. Istilahnya bahasa metabayun begitu, itu kan bahasa agamanya. Jangan kita saling menuduh, rampang saja. Itu memang bagian daripada ya strategi-strategi mereka. Tapi bagi saya sekali lagi, pendidikan agama yang selama ini diajar itu ya membentuk kepribadian saya. Bagaimana sih ketika sudah menjadi lembaga DPD ini kita bisa menempatkan bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan masyarakat, bagaimana hubungan dengan lingkungan kan begitu. Saya kira nanti kalau itu sudah ada ya enjoy saja. Nikmati ya Pak Haji ya? Nikmati saja kita. Kalau orang gerak apa itu ya kita biasa-biasa saja gitu. Iya. Nah yang menarik itu kan Pak Haji kan banyak menyoroti soal pendidikan, dan Pak Haji juga sebagai ketua yayasan Al-Khairiyah ya. Yeah. Nah kalau Pak Haji ngelihat pendidikan, terutama pendidikan agama ya di Kota Cilegon sekarang ini gimana sih perkembangannya gitu tuh? Iya, begini. Saya kira kalau pendidikan agama mungkin secara aturan ya memang kan berkembang. Cuma memang harus diakui, ini kan kalau kita bisa negeri ya. Iya. Sementara menurut pendapat saya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan bukan soal urusan pemerintah saja. Masuk di nasional juga tidak begitu. Agama juga demikian. Ya saya melihat memang kadang-kadang pendidikan agama memang harus perlu ditingkatkan dalam konteks misalnya infrastruktur khususnya yang di swasta ini. Kualitas. Iya, karena kalau bicara menurut undang-undang, ketika bicara agama itu mutlak. Kadang-kadang ya, kalau tidak misalnya kebijakan pemerintah yang mendukung, kadang-kadang ya mohon maaf aja, sekolah-sekolah swasta keagamaan ini harus banyak perlu. Saya memang di yayasan ya menjalankan itu ya, kalau kita tidak pandai-pandainya itu berinteraksi dengan luar, kalau hanya mengandalkan aksi dengan pemerintah ya sangat jarang sekali kan. Itulah yang memang kelemahan, ya bukan kelemahan gitu, itulah yang memang sering dikeluhkan. Dan saya juga menyadari ketika ada usulan-usulan permohonan berkaitan dengan pendidikan keagamaan, ya kan harus terbentur dengan undang-undang. Padahal dalam teorinya ya justru pendidikan agama juga salah satu basis bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Gitu. Saya harus laku itu. Tapi kalau ngelihat perbedaannya mungkin Pak Haji juga punya pengalaman pasti, bagaimana perbedaan pendidikan mungkin tempo dulu ketika Pak Haji masih kecil di Cilegon gitu dengan kondisi sekarang. Iya, pendidikan itu tingkatannya sudah berbeda Mas Dayan. Dulu saya itu namanya madrasah ibtidaiyah. Sekolah, jadi saya 6 tahun disebutnya sekolah suri karena waktunya suri SD. Pelajaran-pelajaran saya masih ingat. Sekolah agama. Sekolah agama itu ingat saya. Ketika belajar kan misalnya tata grammar bahasa Arab, nahwu itu saya masih ingat. Karena memang diajarkan oleh guru-guru yang yang luar biasa. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kompeten gitu. Ketika mempelajari ingat hadis itu masih ingat saya. Terus tuh karena mungkin keikhlasan orang tuanya dan gurunya ketika itu juga tidak menjadi sebuah problem kalau hal-hal misalnya mohon maaf tadi gurunya betin murid. Karena saya kira orang-orang ikhlas itu ya modalnya itu digaji juga enggak seberapa. Hanya modal ikhlas lillahi ta'ala. Maka saya masih ingat Pak Mas yang terus terang aja. Kalau misalnya bahasa Arabnya suruh ngelal bahasa itu misalnya nasoro yang suruh nasoro bawana wadah itu masih ingat nasoro itu masih ingat belajarnya. Mama fil mati fil mudhar fil amr itu masih ingat. Sekarang kan pendidikan agama kalau yang namanya pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Ya unsur itunya itu sudah ini ya, karena 6 tahun dengan 4 tahun itu kan berbeda gitu ya. Unsur pendidikannya. Tapi yang jelas kan ini kan pergeseran zaman. Saya kira mungkin pemerintah Departemen Agama udah melihat ini. Dulu soal agama itu ya itu memang benar-benar saya udah hampir usia 52 tahun tuh masih bisa diingat kalau diajarin guru-guru dulu itu. Sekarang sudah berbeda zamannya. Karena juga mungkin secara kurikulum tuh
dekat-dekatkan dengan ini ya, sehingga konsep dasar keagamaan harus ditambahi sekolah agama, misalnya ke pondok pesantren, ke madrasah sanawiyah, ke madrasah aliyah. Dulu kalau kita saya madrasah saja 6 tahun itu ya memang benar belajarnya itu dari awal, menghafal hadis, menghafal menulis imla itu ya, ingat ya, belajar fikih, adab, akhlak, ya apa namanya, akil gitu ya, semuanya jadi menyenangkan gitu tuh. Nah, apa Cilegon ini kan juga selain kota yang dikenal punya basis masyarakat yang religius, ya, banyak pesantren, banyak sekolah agama, tapi juga apa di sisi lain Cilegon ini kota judulnya mah metrodolar lah, kota industri yang metropolitan lah ininya kan. Nah, cara mengimbangi antara kebutuhan bagaimana menjalankan agama dengan baik dan benar melalui pendidikan di sekolah-sekolah tadi dengan kebutuhan industri, dengan kondisi industri yang ada di Cilegon itu menyeimbangkannya kayak gimana tuh, ya, Pak Haji? Inilah kehebatan ulama-ulama Cilegon dulu, merelakan tanah pondok pesantren dijadikan misalnya industri dengan Trikorak, Krakatau Steel. Jadi sumbang sih besar umat Islam di kota Cilegon, para kiai itu merelakan tanahnya. Karena memang itu juga bagian bagaimana Cilegon ini bisa maju. Memang ya Cilegon dikenal kota santri ya, memang banyak pesantren-pesantren ya. Saya barusan juga keliling nih sebelum Bu Sini Mas Deng itu ya. Karena saya ada undangan, saya lihat banyak pesantren. Nah, bagaimana menyimbang kondisi ini? Ya, saya kira inilah yang memang harus dibangun oleh pemerintah. Bagaimana misalnya industri itu bisa menopang, atau industri juga welcome terhadap misalnya lulusan-lulusan madrasah. Karena sejatinya ya memang kalau tidak apa namanya welcome dari perusahaan-perusahaan, memang sudah ada ketimpangan. Seolah-olah sekolah agama itu urusannya agama saja kan, begitu. Padahal itu yang salah. Karena kenyataannya saya ya banyak lulusan yang dari aliyah kalau sudah ditempatkan kan bisa menyesuaikan. Salah satu itu, maka menurut saya ini bagaimana menyeimbangkan ini memang harus ada kontrol sama-sama. Pemerintah ini pada masyarakat, dengan masyarakat dan pada industri. Makanya itu pemerintah misalnya ada pemagangan. Kan kalau pemagang pemerintah boleh dari mana saja dalam rangka penyerapan pasar-pasar di dunia kerja ini. Ya, saya kira juga perlu ada pelatihan-pelatihan, dan yang lebih penting ada welcome yang baik daripada perusahaan-perusahaan ini, sehingga para lulusan tidak asing soal STM dan SMA saja. Lulusan aliyah juga kan ada yang lulusan IPA, kan bisa disesuaikan itu. Nah, memang dengan basis kota santri ya DPRD ya kita membuat sebuah regulasi tentang misalnya pondok pesantren, walaupun sekarang masih dalam evaluasi. Adalah satu upaya bagaimana DPRD memberikan terobosan langkah bagaimana pendidikan keagamaan ini. Kembali soal misalnya bagaimana korelasinya atau menyimbangkan, saya kira itu pemerintah harus punya guidance yang jelas bagaimana sekolah-sekolah di luar daripada sekolah formal ini juga bisa menjadi bagian terhadap industri. Bagaimana caranya? Setahap misalnya kita ada pelatihan, perusahaan juga memberikan dorongan-dorongan. Atau bisa misalnya dengan UMKM-nya, karena kan bisa dengan koperasi dan lain sebagainya. Tinggal ini dalam kemas sebuah regulasi, dan pemerintah harus hadir bersama DPR di situ. Ya, kalau bicara tadi itu regulasi, kan DPRD sedang menyusun perda pesantren ya. Ya sudah selesai Mas Dian. Karena kalau dari pemerintahnya sendiri, Pemkot Cilegon ini kebijakannya secara umum terhadap pendidikan agama, terutama kalau Pak Haji ngelihatnya kayak gimana? Sebenarnya secara umum Mas Dian ya, karena kalau sudah bicara warga itu kan tidak bicara soal pendidikan agama dan non agama saja. Ya, pemerintah kan sekarang melalui BLK-nya melakukan pemagangan yang dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka menyiapkan ini. Saya kira ya pemerintah harus ini, dan ini pemerintah juga harus mengadakan pelatihan-pelatihan, dan saya kira di kelurahan-kelurahan itu sudah hampir 43 kelurahan itu kan ada pelatihan-pelatihan yang mendukung, yang pada akhirnya kan tidak saja soal misalnya ansih bekerja, tapi bagaimana lulusan bisa meningkatkan kemampuan diri untuk mandiri.
Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Artinya sudah ada ya upaya-upaya dari Pemkot Cilegon ya yang. Nah, tapi dari upaya-upaya yang sudah dilakukan itu kendala-kendala yang Pak Haji temui di lapangan tuh apa sih Pak Haji? Ya tadi itu, kalau misalnya lulusan agama kan masih persepsinya itu kan tidak bisa bekerja dalam konteks ini ya. Padahal pendidikan agama juga punya kemampuan. Karena sekarang kan memang ada jurusan-jurusan yang mendukung, misalnya jurusan IPA. Itu yang masih perlu kita sosialisasikan luar biasa, bahwa anak-anak keagamaan juga dalam konteks madrasah aliyah ini ya punya kemampuan yang sama, saya kira. Kalau jurusan-jurusan yang itu ya mungkin lain jurusan ya, untuk misalnya mengambil peran-peran lain. Karena yang peran-peran untuk di untuk di industri ya saya kira harus ditingkatkan. Tapi Mas Daeng, saya selalu ngobrol untuk soal ini, pemerintah itu harusnya menciptakan bagaimana untuk melatih kemampuan diri untuk berkembang. Karena kalau sudah bicara itu, apalagi sekarang kan ada digital, itu ya kemampuan-kemampuan itu tuh supaya dibangun begitu pemerintah itu. Saya kira lulusan madrasah aliyah juga udah pinter lah begitu tuh. Apa enggak perlu mungkin Cilegon ini ngebangun semacam SMK tingkat aliyah gitu Pak? Ya. Disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada sekarang. Ya memang kan kita sekarang udah punya SMK tuh, berapa tuh Mas Daeng ya? Negeri ya? SMK negeri, SMA 1 urusan otomotif, SMK 2 urusan kimia, SMK 3 urusan tata boga, dulu mesmea begitu ya, artinya urusan tata boga, rias dan sebagainya. SMK 4 masih ada, udah ada ya SMK 4 tuh, apa belum ya? Saya mendengar sampai 3 ya gitu. Artinya kita kalau memang kita mau jujur udah ada SMK 2 misalnya karena urusan industri kimia, walaupun sebenarnya ini. Nah, kadang ini juga yang menjadi sebuah persoalan. Karena kita kadang-kadang tidak punya orang yang berpengaruh di dalam, begitu kan ya. Kadang-kadang ya harus aku tersingkirkan saja. Ini peran, makanya pemerintah harus membangun itu. Bagaimana konsepsi orang-orang sekitar itu juga menjadi penting. Tidak soal misalnya limbahnya saja, tapi ada peningkatan. Nah, itu harus didorong itu tuhnya tuh. Begitu. Iya. Oke Pak Haji, mungkin sebelum kita tutup Pak Haji mau memberikan closing statement dulu untuk CS Banpos. Ya, makasih Mas Daeng ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ini tentu dalam bicarakan bagaimana konsep agama, pendidikan agama terhadap misalnya kehidupan, termasuk juga di dunia politik. Saya kira sekali lagi, saya yang memang orang dibesarkan dari basis agama, ya tentu akan menjadi landasan kehidupan kami di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam kehidupan berpolitik ya. Karena sejatinya agama ini memberikan sebuah standar khusus bagaimana kita bisa berinteraksi dengan seluruh segi kehidupan, baik masyarakat, lingkungan, tetangga dan sebagainya, termasuk dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita semua ini. Jadi saya kira ya agama is oke lah bagi saya. Terima kasih. Keren statementnya. Oke, CS Banpos, demikian pokoknya mah agama is oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.